Namun engke cak Bung Karno saat kitis Indonesia bakal bangkit kembali, engke Indonesia bakal perang. Sosok Kang Deddy Mulyadi didoakan oleh para ulama terkenal, dimulai dari ulama Banten, ulama Tasik. Ternyata ada satu orang pemimpin dari Sunda yang akan menjadi presiden, dan itu diucapkan ketika Kang Deddy belum menjadi gubernur Jawa Barat. Apakah Kang Deddy Mulyadi adalah sosoknya? Ya teman-teman, ya semoga aja Kang Deddy adalah sosoknya. Dan bahkan tetangganya Kang Deddy Mulyadi, tetangganya yang sudah sepuh, seorang dokter, seorang ilmuwan, ya membongkar Kang Deddy sebenarnya seperti apa sih ketika dulu dia belum terkenal di Jawa Barat, teman-teman. Oke, seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Namun engke cak Bung Karno saat kitis Indonesia bakal bangkit kembali, engke Indonesia bakal perang. Iraha eta ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerang. Ini nomor kedua, di mana-mana presiden orang Sunda. Lamun presiden geus jadi orang Sunda bakal ya bakal jeung kumaha engke orang Sunda nu bakal jadi presiden. Punten nganggo bahasa Sunda bib ya. Punten kasadayana nganggo bahasa Sunda. Dan sabab ieu mah kanggo menjawab ayeuna teh kerame viral dina media sosial anu ngagugat Sunda. Sunda digugat, Sunda ngoreja. Sunda digugat, Sunda ngoreja. Urang Sunda mah sararakti. Jangan sararakti. Ngomong kitu aya saurang wae malah tong baru saurang 1 juta 10 juta ge ku urang Sunda mah. Engke mah ceuk kolot ceuk karuhun dengekeun. Saur apa? Apa saur karuhuna? Engke mah euy, engke mah anu rek jadi pemimpin papayung teh urang Sunda cenah engke. Di mana geus ku urang Sunda mah aman negara teh. Dagoan ting maneh ting saha yo ting sakedeung deui. Malah ku eyang rene ka apa tos diharewoskeun jenenganana diharewoskeun. Eta nu bade janten menterina imamah di cenah ke moal kadi sur ama eyang rene engke mah si anu jenenganana geus dicaruskeun ka ambarena moal diomongkeun ku pribados. Wah, omongkeun ya. Teu pantes ngomongkeunana dina makum seperti kieu. Subhanallah, guys, ya. Jadi Sunda mah gudang seni, gudang budaya, gudang bahasa. Matak Sunda mah kan lentur Sunda mahnya, jadi bisa asup kaditu kadi. Urang Sunda datang ke Arab, bahasa Arab siga urang Arab, anak siga urang Arab, nah itu kan. Masya Allah, tah kitunya. Jadi orang Sunda mah bisa ngayomi kabeh. Mun orang Sunda geus jadi papayung di Indonesia ye, dan mudah-mudahan sekedap deui. Maka Indonesia teh kabehanana bakal kalayani ku urang Sunda mah. Da urang Sunda mah adatna teh elastis. Urang Sunda mah lamun dina gelut mah euy golek cikaret. Jadi cikaret mah teu jauh ngan jelema teh mes-mes notog. Mes-mes katanya jelema teh kitu, tapi teu jauh gitu. Teh kitu. Ieu adat urang Sunda. Jadi ini mah ku bahasa Sunda we heulanan demi menjunjung tinggi harkat martabat Sunda. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Buya Afrizal Mutua ya. Jadi saya kira sejarah kita maksudnya adalah Jawa Barat dan Sumatera Barat ini memang tidak bisa dipisahkan. Baik itu dalam konteks Jawa Baratan kesumbaran maupun dalam konteks Sumbar Jawa Barat dengan Indonesia ya. Perlu diketahui juga bahwa Jawa Barat ini kan dalam hal ini lebih banyak adalah suku Sunda ini suku yang sangat terbuka pada semua orang. Sehingga percampuran budaya, subudaya itu menjadi sedemikian rupa dan tidak pernah ada satu penolakan sedikit pun dari masyarakat Sunda terhadap para pendatang dari manapun, saudara-saudara kita termasuk
apa namanya, di Jawa Barat ini pernah dipimpin oleh seorang putra Minang, gubernurnya. Ya. Ya, jadi itu contoh memang seperti itu. Contohnya misalnya tadi Gubernur Jawa Barat pernah dari apa namanya, dari putra Minang yang terbaik. Oleh karena itu saya kira pertautan budaya ya, pertautan keyakinan sebagai sebagian besar Jawa Barat dan Minang itu adalah penganut Islam. Oleh karena itu ada adagium Cara bersandikan Kitabullah. Jadi begitu kira-kira. Nah kalau bukan yang ada Minang tapi bukan Muslim itu bagaimana sudah bukan Minang lagi, begitulah kira-kira sama. Jadi irisan-irisan ini luar biasa. Dari subudaya Minang dan subudaya Sunda ini sedemikian rupa sehingga apa namanya menjadi persaudaraan yang sangat lekat dan tidak bisa dipisahkan. Insya Allah saya kira sampai dengan akhir zaman yang akan datang. Saya kira itu sedikit tentang budaya Sunda dan kaitannya dengan apa namanya dengan Minangkabau. ya Minangkabau. Demikian juga karena Minangkabau adalah perintis dari banyak hal, termasuk adalah pondok pesantren ya, yang kemudian menjadi gontor, menjadi banyak pesantren di seluruh Indonesia adalah berkat adanya inovasi dari para tokoh pendiri pendidikan Islam di Minangkabau. Ya. Dan begitu juga saya kira apa namanya karya tafsir yang sangat monumental, yang itu juga pernah dikutip oleh Sri Datuk Anwar Ibrahim sebagai waktu itu Wakil Perdana Menteri, bahwa kami tidak punya sekualitas Buya Hamka karena kami tidak punya ulama yang bisa membuat membuat tafsir Quran, yaitu Al-Azhar misalnya ya. Jadi sedemikian rupa luar biasa. Nah itu barangkali pengantar saya untuk kita apa namanya sedikit mencoba merangkai kembali, mengingatkan kembali, kembali ingatkan kita tentang pertautan Sumatera Barat, Jawa Barat, Sunda dan Minang ini. Begitu Buya Afrizal Mutua ya. Nah, ya, jadi memang pengantar yang sangat mendalam bahwa Barat sama Barat, satu Jawa Barat, satu Sumatera Barat. Makanya orang Sumatera Barat banyak berada di pelosok-pelosok Sunda itu. Betul. Nah, itu. Oleh sebab itu kita sekarang ini yang saya sampaikan tadi bahwa Kang Deddy ini tentang Sunda Wiwitan, dia berpegang dengan etika lingkungan dan sebagai melakukan program etika lingkungan dia mengikut ajaran Sunda Wiwitan. Tapi sebagai manusia dia adalah pemeluk agama Islam. Nah, bagaimana ini Kang Berlian? Ya, jadi tadi karena Sunda itu Islam, Islam itu Sunda, kemudian tentu saja derivatnya adalah dalam nilai-nilai budaya Sunda ya. Adalah nilai budaya yang berakar pada kebenaran ajaran Islam. Tidak mengurangi tentu saja penghormatan orang Sunda terhadap agama-agama lain. Tetapi saya kira secara landscape budayanya adalah tata nilai Islam sama dengan tata nilai budaya Sunda. Atau tata nilai budaya Sunda sama dengan tata nilai budaya Islam begitu ya, atau berakar dari tata nilai budaya Islam. Nah, oleh karena itu, saya kira termasuk penghargaan kepada lingkungan seperti yang disampaikan Buya Afrizal Mutua tadi. Hari ini Gubernur Jawa Barat dipimpin oleh seorang putra Sunda yang mengidentifikasikan dirinya secara kuat terhadap nilai-nilai kesundaan ini, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Memang banyak kontroversi karena ini kan model kepemimpinan yang baru ditampilkan oleh beliau ini selama ini berbeda dengan para gubernur sebelumnya. Beliau lebih egaliter, beliau lebih merakyat, beliau lebih terbuka begitu ya, dan beliau juga lebih tidak protokoler begitu ya. Sehingga ini menjadi fenomena yang menarik banyak orang, termasuk juga tidak hanya di tanah air saya kira, tapi juga di beberapa negara mungkin sedang juga mencermati pola-pola dan perilaku kepemimpinan dari Kang Deddy Mulyadi ini.
Nah, berkaitan dengan itu sebetulnya kalau boleh saya mengambil ke belakang, saya melihat bahwa beliau sangat kagum pada berbagai pemikiran Islam, berbagai pemikiran Sunda, dan kemudian juga berbagai pemikiran para tokoh. Pemikiran-pemikiran keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan Cak Nur. Cak Nur. Ya, jadi beliau itu melahap buku-buku Cak Nur, dan saya kira beliau dalam perusahaan pribadinya mungkin penuh dengan semua karya Cak Nur beliau koleksi seluruhnya. Nah, itulah yang menjadi nutrisi intelektual beliau dalam memahami fenomena Indonesia, fenomena kemodernan dan fenomena keislaman dalam konteks keindonesiaan tadi. Tentu beliau sebagai seorang yang lahir di tanah Sunda, beliau juga menyerap juga nilai-nilai yang biasanya berkembang di ranah Sunda. Itu adalah nilai-nilai budaya yang sering dikemukakan oleh para dalang di dalam wayang, cerita-cerita wayang, ya, wayang golek. Nah, itu kemudian beliau menambahkan, ya, dalam pemahaman saya, itu menambahkan keindonesiaan keislaman Cak Nur itu, ya, dan kemudian itu dengan nilai-nilai kesundaan. Nah, Kang Deddy berada di situ, gitu ya. Ya. Kang Deddy. Bedanya adalah ada yang perspektifnya dari ilmuwan, ada perspektifnya dari ulama, ada perspektifnya dari pejabat publik. Tentu setiap pejabat publik di tanah air tidak pernah lepas dari kontroversi. Dan saya kira itulah bagian dinamika dari proses dialektika antara realitas kehidupan sehari-hari dengan idealitas yang harus dipraktekkan atau harus diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin formal di tanah air, termasuk di Jawa Barat. Dan karena itu maka persinggungan itu akan menimbulkan dinamika pemikiran maupun wacana-wacana publik yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh seorang pejabat publik, termasuk Kang Deddy Mulyadi ini, gitu ya. Nah, itu saya kira dari segi itu saya mengatakan bahwa mungkin sedikit orang di Indonesia ini yang punya kesempatan yang sangat kaya, kesempatan dalam merintis karir menjadi pejabat publik itu seperti yang dialami oleh Kang Deddy. Yang saya maksud adalah, pertama, beliau adalah masuk di dalam Partai Golkar, kemudian menjadi aktivis pemuda Golkar, kemudian menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Purwakarta. Setelah itu, beliau adalah menjadi wakil Bupati Purwakarta. Setelah itu, beliau menjadi Bupati Purwakarta. Dan setelah itu, beliau tidak lagi menjabat Bupati, kemudian beliau menjadi anggota legislatif tingkat nasional. Gitu ya. Dan pernah sebelum itu, beliau adalah juga menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Ya. Itulah yang membentuk karakter atau pemikiran dan idealisasi tentang masyarakat Jawa Barat yang maju, tentang masyarakat Jawa Barat yang diidam-idamkan, tentang masyarakat Jawa Barat yang dicita-citakan oleh komunitas Jawa Barat, dan juga dalam konteks memajukan Indonesia sebagai sebagai bagian tidak terpisah dari kemajuan budaya Sunda dan budaya Indonesia. Di semua, saya kira 37 provinsi kita belum ada yang punya pengalaman sekaya Kang Deddy Mulyadi. Saya kira kaya sekali soal pengalaman dalam hal mengarungi berbagai dinamika, baik itu legislatif maupun di pemerintahan. Jadi berbangga dan bersyukur kita di Mutua Official ini bertemu dengan Dr. Berliana Kartakusuma, menjabarkan, membongkar sedetilnya tentang karir dan perjuangan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Jadi memang Mutua Official meyakini benar informasi ini, bahwa yang menyampaikan itu adalah sepuh atau katakanlah abah di Sunda, Kang Deddy, Kang Berliana, kan begitu.
Iya. Sekarang saya ingin dalami sedikit Kang Berliana. Baik, Buya. Kini kan fenomena Sunda Wiwitan, walaupun Kang Deddy sudah menjelaskan bahwa dia berada pada konteks etika lingkungan, maka dia memakai ajaran Wiwi Sunda atau Sunda Wiwitan. Nah, tapi fenomena ini kan bermunculan. Katakanlah dituduh kafir, katakanlah dituduh kurafat, dikatakanlah budayanya nggak jelas. Saya rasa dengan Kang Berliana bisa memperjelas ini. Terima kasih, silakan. Ya, memang begitu. Seperti saya tadi singgung, Buya, ya. Ketika seseorang menjadi pejabat publik, kemudian apalagi dengan wacana, Pak, umumnya kan pejabat publik kita tidak berwacana pada umumnya, ya kan? Dalam hal ini kepala daerah, saya kira itu umum dan kemudian menghindari wacana atau bukan, mungkin tidak menghindari wacana atau karena sibuk birokrasi dan segala macam, atau mungkin karena pengalaman hidupnya tidak bersinggungan langsung dengan berbagai dinamika wacana-wacana, maka tidak berwacana, gitu ya. Nah, sementara beliau ini kan membebaskan diri dari maksud saya adalah Kang Deddy, nampaknya membebaskan diri dari belenggu birokrasi, belenggu sebut saja misalnya